pendekatan dia kepada Tuhan, uluhiyah. Maka sesat di uluhiyah karena dia nyembah berhala. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, menganggap orang muslim musyrik. Ini tadi kesalahan pertama, menganggap orang musyrik beriman, menganggap orang beriman musyrik. Ini ditunjukkan oleh orang sufi, ditujukan khusus. Kenapa? Karena orang sufi tawasul kepada mayit. Mayit, soleh, orang soleh yang udah mati dia tawasul, tabarruk, ambil berkat. Dia kata ini berhalanya orang sufi, mirip orang musyrik menyembah berhala. Tak pernah umat Islam dimusyrikan dengan sebab tawasul. Tawasul sebelum Imam Ibn Taimiyah ada. Dulu hanya dikatakan tak boleh, itu makruh, itu kepada orang mayit, itu aku tak melaksanakan. Tapi tidak pernah musyrik, kafir. Nah, ulama menyimpulkan berarti ini ada kesalahan landasan akidahnya. Karena yang membuat mengkafirkan orang muslim ini adalah akidah ini. Itu sebabnya ya, dianggap bahaya. Kalau tidak mengkafirkan mungkin diterima-terima aja sebagai ijtihad ulama. Tapi ketika mengkafirkan dengan alasan ini, nah itu mulai menimbulkan masalah. Ya. Kesalahannya dua, memusyrikan, menganggap beriman orang musyrik. Tidak ada orang kafir Quraisy kafir, tidak ada beriman. Dia orang munafik yang ditanya siapa Rasulmu pun dia kata Muhammad. Bukankah di Al-Quran ada, aku beriman sebagaimana kalian beriman, tetapi mereka berdusta. Ayat-ayat itu pun selalu diakhiri ketika ditanya siapakah yang menciptakan Allah, langit dan bumi, Allah. Diakhiri dengan Qul afala ta'qilun. Katakan apakah memang dia jawaban itu dipikirkan oleh akal? Dia jawab saja, tak pikirkan, karena tidak terbukti dengan perbuatannya. Dari ayat-ayat tersebut juga mengisyaratkan Allah mengingkari pernyataan dia. Itu satu penilaian. Penilaian yang kedua, mungkin memang orang Quraisy adalah keturunan Ibrahim. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh. Ini dia menggunakan bahasa Arab. Tapi kemudian di zaman Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Nah, Ismail ini menurunkan Arab kan, Ishak menurunkan Israel, Ibrani bahasanya. Ini Israel. Nah, setelah Nabi Ibrahim, Nabi berpihak sini semua. Israel, semua nabi-nabi. Bahasanya bukan Arab. Nah, kemudian orang Arab adalah Ismail. Agamanya tauhid. Makanya Tuhan adalah Allah. Orang Arab menyebut Tuhan adalah Allah. Kalau kita orang Melayu, kalau enggak Islam, nyebut Tuhan apa nama? Tuhan lah. Orang Hindu Sang Hyang. Kalau di Indonesia kata Sang Hyang, dia kata Tuhan. Maka kita sembah yang itu sebenarnya sembah Sang Hyang. Kita harus ganti sholat, jangan ganti sembahyang. Nanti orang Hindu dia kata itu kata sholat kau hina. Sholat aku, sholat bukan sembah Sang Hyang, sembah Tuhan. Sembahyang sembah Tuhan. Ya. Maka jika orang Melayu bukan Islam, tak boleh guna Allah.
Tapi kalau daripada begaduh, kita sambunglah bagilah Ka'bah. Memang tak ada Tuhan selain Allah kan? Ka'bah. Tapi secara historis, yang nyebut Allah ini orang-orang Ibrani, orang-orang dari Ibrahim terus Ismail terus Arab sampai kepada jahilin pun nyebut Allah juga. Jadi ketika dikatakan siapa yang menciptakan kamu, Allah, ya, kena bahasa Tuhan Allah. Mungkin Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam, ya, karena beliau telah banyak ilmu, mungkin dalam perkara ini tak pikirkan betul-betul semacam Imam Ibn Taimiyah, dia kata tak, jin tak ada. Gimana surat jin ada dan Nabi cakap dengan jin? Nah ini kan kena Imam Ibn Taimiyah manusia yang terlalu pintar, terlalu banyak ilmu. Jadi ada di sebagian sisi ilmu yang lemah, tak sempat pikirkan. Dan semua begitu tak. Kalau ada sempurna lah Imam Ibn Taimiyah itu. Termasuk ya, ini pun tak dipertimbangkan. Orang Quraisy nyebut Tuhan itu Allah, ya Allah lah. Buktinya orang Kristen Ortodok Kifti di Kahira di Mesir, Allah juga. Dia ada sebelum Imam Ibn Taimiyah ada. Yang nyebut Allah. Kenapa kemudian Imam mengatakan, oh itu orang kafir beriman karena nyebut Allah? Ketika Mesir jadi Arab, jadi itu ganti Allah kepada Tuhannya. Macam kita lah, sudah Islam pun masih nyebut sembahyang. Kita duluan Sang Hyang daripada Allah masuk ke kita lebih dulu. Jadi seperti itu. Nabi Ibrahim pun setelah dia pergi ke mana, Allahumma sholli, ke Makkah untuk letak istri dia. Siapa istri yang melahirkan Nabi Ismail? Hajar. Ya. Dia pergi ke India, punya istri di India, dan ajarkan tauhid di India. Nah ini mungkin keturunan kita lah, Melayu, Jawa, India semua. Coba tengok India itu kan yang ada 3 kasta kan. Dia kata Tuhan dia adalah Brahma. Brahma itu Ibrahim. Loh, kok baru tahu? Brahma itu Ibrahim. Maka di kasta akhir, di kasta paling tinggi, ini ada kitab yang tak boleh dibaca oleh orang golongan bawah. Ini keterangan di sini hampir sama dengan keterangan tasawuf tentang ketuhanan dan bagaimana memelihara jiwa bersih. Jadi karena dia kehabisan, nggak ada risalah, nggak ada wahyu, maka dia mengaku Tuhan orang-orang yang ada di kasta atas. Yang di bawah ini kena jadi hamba saja. Pria. Ya. Pria. Sama juga gereja pun sama kan, menghambakan sebelumnya dulu, kemudian timbul Protestan. Jadi kita pun keturunan Nabi Ibrahim juga. Kalau di sini sesat cari Allah, di sini pun sesat cari Allah. Karena memang untuk Allah hanya di bawah Rasul. Sementara Rasul sedang berpihak kepada Israel. Baru terakhir turun Rasulullah SAW. Nah, kita pun di sini datang Islam ke sini, ini sudah kata Sang Hyang, sudah Islam pun masih sembahyang saja. Kan kita sholat, nanti orang mau pakai Allah pun marah, kau pun pakai Hyang juga. Yeah. Jadi masalah bahasa tak kisahlah, jangan bergaduh sangat terhadap dengan bahasa. Boleh, Allah tetap Allah. Senanglah Allah kita disebut-sebut oleh orang lain. Mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah yang sebenarnya. Ini saya cuma ingin jelaskan bahwa jika orang kafir Quraisy mengatakan Allah, tidak ada masalah.
Nabi Ibrahim setelah datang ke sini ditinggalkan, baru datang ke sini. Ya, kalau kisahnya setelah datang ke sini rupanya Sayyidina Ismail sudah punya istri. Ditanya istrinya, mana Ismail? Sedang pergi. Bagaimana kamu hidup dengan Ismail? Susah, Kak. Makan pun susah. Ismail itu tak pikirkan makan. Apa semua? Oh. Akhirnya kata Sayyidina Ibrahim, ini pintu macam buruk lah. Salam. Begitu Ismail ganti ini pintu. Dia begini, rupanya suruh ganti istri. Dan itu ajaran tasawuf kan? Ya, tasawuf ajarkan kalau istri tak dapat beribadah, cerai. Atau nikah lagi. Oh, nikah lagi, ini cakapnya kesini, nikah lagi. Kalau kesini belum tak dulu. Itu tasawuf. Jadi dia bagi rohani, karena syariat belum banyak. Hatta Nabi Muhammad SAW di Mekah tidak terus syariat, yang diajarkan tauhid, bukan ilmu tauhid terbagi rububiyah uluhiyah di Mekah, tetapi tauhid amal. Bagaimana kau hidup, terima saja, syukur saja. Maka sahabat apa berkata? Nuqtal iman qabla al-Quran, qabla syariah ini. Saya sudah belajar meniru Nabi dalam melakukan iman. Kan kedua, suhbah. Sebelum turun syariah untuk uluhiyah. Berarti sahabat pun dulu imannya rububiyah dulu sebelum uluhiyah. Kalau katanya orang mukmin uluhiyah dulu baru rububiyah. Tak ada perintah sholat di Mekah. Ini yang ketiga. Tak ada perintah sholat di Mekah. Adanya adalah perintah terima Allah sebagai Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tengok Israel ini. Para nabi-nabi dulu ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia jawabnya Rabbi wa Rabbukum. Selalu jawabnya Tuhan yang menghidupkan kamu dan menghidupkan kami. Yang mematikan kamu kan hidup mati kan rububiyah. Ayat-ayat Makkiyah bicara rububiyah. Engkau yang beri rezeki, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, lihatlah langit, lihatlah bumi, lihatlah. Orang Islam pun rububiyah dulu baru rububiyah. Nuqtal iman ay nuqtal rububiyah qabla al-Quran ay qabla al-uluhiyah. Jadi ada tiga neraca yang untuk ada tiga masalah yang untuk mempertimbangkan kebenaran tauhid ini. Tapi namanya ijtihad boleh-bolehlah, karena ini kita tasawuf masih boleh kita terima, karena ini bukan masalah usul, bukan mau ganti Allah, tetap Allahnya itu juga. Tetapi pembahasannya berarti furu. Furu ini boleh berbeza boleh salah. Yang salah boleh mengaku salah. Tuh, jangan salah, enggak mengaku salah dan marah. Tapi kalau kita katakan silahkan hidup di samping kita, wahai tauhid uluhiyah rububiyah semua sifat, saya maaf tidak mendakwahkan ini, saya dakwakan yang lain saja. Itu. Tapi dia jangan kafirkan kita. Kalau kafirkan kita, nanti kita kafirkan lagi. Jadi sesama kafir jangan saling mendahului. Sudah sesama kafir, diam sajalah. Kan begitu. Ini sebelum kita Syekh Nayus membincang tiga hal saja dalam buku itu. Pertama, dalilnya dalam Al-Quran. Kedua, bagaimana orang-orang ahli tauhid membincangkan tentang perkara ada. Yang ada itu siapa? Nanti mudah-mudahan kita bisa jelaskan. Ini sudah oke ya, tak? Sudah. Kemudian kita buka buku surat 13. Yang seterusnya 13, 14 nanti akan kita bincang. Ya, 13. Ini saya memulai dengan pernyataan ada murid Syekh Yusuf mengatakan, apa pendapatmu tentang tauhid yang dibagi rububiyah
dan uluhiyah. Syekh Al-Habib Yusuf Muhyiddin Al-Hassani menjawab, pembahasan dalam akidah yang sejak dahulu diciptakan oleh golongan Hasyiyah. Setelah masa sahabat, kan Nabi bersabda, khairul quruni qarni summa yali atau kama qala, sebaik-baiknya abad adalah abadku, kemudian yang selepas itu dan selepas itu. Abadku maknanya sahabat, itu yang disebut salafus saleh. Katakan 150 tahun pertama itu adalah menjadi marja, menjadi referensi kehidupan umat kita sampai 14 abad ini. Materi referensinya ada pada 150 tahun pertama. Atau ilmu nahu menyusun kaidah nahu itu merujuk kepada bahasa yang digunakan di 150 tahun pertama. Ilmu nahu, kaidah nahu, grammar disusun merujuk kepada bahasa 150 tahun. Selepas itu jika ada bahasa-bahasa baru tidak disusun kaidahnya. Begitu juga tentang akidah, tentang fikih, dan tentang akhlak. Ada di masa salaf. Pada abad awal kedua mulai berbincang tentang akidah. Dan muncul berbagai mazhab, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Al-Batiniyah. Walhasil kita tak bincang apa mazhab ini. Muncul mazhab. Dan ada golongan yang mengaku bahwa dia golongan ahli hadis. Itu datang dari orang Parsi. Mereka adalah orang-orang sastrawan, pujangga, ahli sastra, banyak memalsu hadis. Pura-pura masuk Islam daripada Majusi dan memalsu hadis. Bahkan dia bekerja di kerajaan pemerintah Islam dan memalsu hadis. Lalu membincangkan tentang tauhid. Lalu membuat hadis dan memasukkan pandangan-pandangan dari luar Islam, dimasukkan di dalam haswi. Haswi itu adalah ada di Arab. Kalau tuan-tuan pernah makan makanan yang disebut makanan itu mahshi. Mahshi itu macam kalau di kita lontong, tahu lontong? Lepak. Nasi di dalamnya ada intinya. Lepak. Ada inti kan, ayam kah, kacang kah, apa. Orang Arab ambil terong, dilobangi dalamnya diisi nasi. Dia kata mahshi. Mahshi ini maknanya mengisi. Di dalamnya diisi dari luar. Mahshi. Nah, orang yang memasukkan pemikiran dari luar ke dalam disebut haswiyah. Ya. Nah, inilah golongan yang mengaku ahli hadis pada awal abad kedua, ya, yang mulai membincangkan tentang akidah dan tauhid. Yang bermula membincangkan tentang akidah dan tauhid, memasukkan dari itu. Akhirnya zindiq. Dia mentasbih Allah. Allah punya tangan, ya ini tangan, cuma tangannya lebih besar. Dia kata tangan.
dan tangannya tidak sama dengan kita. Kau tak boleh tidak katakan tangan, kena tangan. Tapi tangannya berbeda dari kita. Gimana? Kalau cakap dengan anak kecil, dia akan membayangkan, oh tangannya mungkin besar peta Sumatera mungkin. Peta apa? Ya, peta Sumatera. Nah, peta Malaysia lebih kecil, peta Sumatera lebih besar kan? Mau sebut Malaysia kecil, peta Sumatera saja lah yang panjang. Nah, itu Hashmi. Jadi sejak dulu lagi bincang tentang tauhid yang mengarah kepada tasbih-tasbih, ya, itu sudah dimulai dengan orang-orang Yashwiyah. Ya. Oke, kita terus. Dan kemudian digembar-gemburkan oleh Salafiyah modern. Salafiyah modern ini adalah di bawah itu golongan yang 50 tahun terakhir mendakwahkan dirinya sebagai berakidah salaf, yang sebelumnya dikenal dengan golongan aliran Wahabi. Mereka telah membagi tauhid 3 bagian dan sampai akhir. Ini pembagian adalah yang dibagi oleh Al-Imam Ibn Taimiyah Al-Harrani. Juga tidak terbukti terdapat di masa sahabat, tabi'in dan mayoritas ulama. Ikhwan kita, saudara kita yang menamakan Salafi itu baru 50 tahun. Siapa yang menamakan Salafi? Malik Fahd. 100 tahun sebelumnya, ya, dia bernama Wahabi. Tapi orang banyak tolak, banyak tak menolak. Akhirnya Raja Fahd berpikir, lama-lama habis paham yang kita bawa ini kalau kita tidak rubah. Karena mereka bukan mempertahankan mazhab, tapi sebetulnya orang-orang kerajaan suku dia mempertahankan kerajaan dia. Karena dulu mendirikan Raja Saudi dengan paham Wahabi, menyebarkan paham Wahabi dengan kekuatan Saudi. Jadi dia sudah kerjasama, tidak boleh dipisahkan. Ya, tak boleh dipisahkan. Karena buktinya, setelah Syekhul Islam Imam Muhammad bin Abdul Wahab wafat, aliran Wahabi terpecah kepada 5 bagian. Dan masing-masing satu dengan lainnya saling mengkafirkan, memusyrikan, membidahkan. Lebih teruk daripada kepada yang lain, kepada yang kita anut, katakan para Asy'ariyah. Dan kalau kita pernah dengar pada tahun 1978 sekitar itu, ada seorang yang bernama Asy-Syaikh Juhaiman. Ketika itu orang haji, saksikan itu, di mana kerajaan Saudi menyiksa seorang bernama Juhaiman. Karena dia adalah orang yang menginginkan fikrah Muhammad bin Abdul Wahab dipakai, digunakan di kerajaan Saudi. Tetapi kerajaan Saudi marah dan dibunuhlah dia di Ka'bah. Pada waktu itu jamaah Juhaiman ini masuk dalam Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram, menguasai Masjidil Haram. Karena berharap dengan menguasai Masjidil Haram, kerajaan Saudi turun nyerah. Rupanya tidak. Dihimbau orang-orang jemaah haji yang boleh keluar. Tetapi keluar pun dipaksa karena disandera oleh Juhaiman dan orang-orangnya. Akhirnya mereka saling tembak-tembak dan banyak jemaah haji yang mati. Raja Saudi memerintahkan, ya, sudah jangan ditembak, dialirkan air ke dalam Masjidil Haram dan di-strum. Akhirnya bukan
dikasih listrik. Air dimasukkan ke masjid, lalu pakai listrik. Akhirnya matilah semua. Itu ribuan, termasuk jamaah Indonesia banyak yang mati. Pada tahun 77 masa Juhai.